Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertemuan kita yang kedua untuk metode penelitian. Kali ini Ibu akan membahas mengenai judul dan perumusan masalah. Esensinya sih lebih banyak ke perumusan masalahnya dan keterkaitan antara judul dan rumusan masalah. Sebelum kita mulai, seperti biasa, kita baca dulu basmalah, bismillahirrahmanirrahim, supaya apa yang kita bahas hari ini mendapat keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seringkali itu ya terdapat lag antara mahasiswa sama dosen. Ketika dosen pembimbing lah katakanlah, atau misalkan di mata kuliah medlit lah atau apalah gitu. Jadi itu tuh antara dosen, kenapa sih dosen itu sebenarnya minta apa sih gitu? Kenapa sih kok minta masalah gitu? Kenapa nggak minta judul aja gitu, kayak gitu. Terus kalau udah ada judulnya, kenapa judul saya selalu salah gitu, kayak gitu. Nah, jadi ada apa sih, kayak semacam ada jarak untuk pemahaman terkait dengan informasi antara judul dan rumusan masalah. Karena sebagian misalkan besar dosennya meminta kamu harus jelas rumusan masalahnya gitu, baru bisa bikin judul, atau ada yang ini yang penting ada judulnya dulu gitu. Nah, sementara mahasiswa itu selalu berjalan dari harus judul dulu gitu. Sementara si dosen menekankan dari harus ada rumusan masalahnya dulu, baru judulnya gitu. Lantas pertanyaannya, yang benar apa dulu? Nyusun judul dulu atau bikin masalah dulu gitu? Yang harus dipahami di sini, bikin masalahnya bukan bikin masalah kayak nggak hadir kuliah gitu, bukan kayak gitu ya. Ini masalah dalam penelitian ya. Gitu. Nah, ini antara dua masalah ini, mana yang sebaiknya dilakukan? Sebetulnya penyusunan judul itu harus didasari sama permasalahan supaya judul kita terarah dan tepat gitu. Jadi kita membangun judul itu harus dari masalah. Jadi tidak hanya nggak kayak gini gitu, nggak kayak kalau kita nyusun sama sih, hampir sama kayak kita misalnya nulis buku cerita, cerpen, ataupun apa namanya, novel gitu. Itu kan bisa kadang-kadang judul itu terakhir gitu. Kenapa? Jadi kita baru merangkaikan tuh setelah semua selesai baru ada judulnya. Jadi esensinya sama di penelitian juga, harusnya kita lihat dulu masalahnya, kita tahu dengan benar itu apa masalahnya, baru kita sarikan menjadi judul, harusnya seperti itu. Tapi kalau misalnya, Bu, saya tidak bisa, pokoknya saya mau dari judulnya dulu, kemudian saya cari masalahnya. Boleh nggak? Sebetulnya bisa-bisa aja sih seperti itu juga, hanya saja nanti akan ada banyak beberapa kekurangan gitu. Kekurangannya apa? Terkesan jadi judul tersebut dipaksakan dan masalahnya seperti dicari-cari gitu. Makanya sebagian besar itu menyarankan kita dari basisnya adalah dari masalah dulu, baru kita buatkan ke dalam judul. Untuk bisa lebih lanjut, kita harus mengetahui apa sih masalah gitu. Ada contoh seperti ini. Seorang pasien misalnya datang ke dokter, kemudian dia menyatakan bahwa dirinya sering mengantuk. Aduh dok, saya sering ngantuk banget, terus sering buang air kecil, terus sering lapar gitu. Kemudian pertanyaannya, apakah yang dikeluhkan kepada dokter itu adalah masalah? Gitu. Jadi apakah itu yang dikeluhkan oleh pasien tadi adalah masalah, atau hanya gejala dari masalah yang sesungguhnya gitu. Jadi ketika kita mengidentifikasi masalah gitu, seringkali melihat bahwa gejala-gejalanya itu jadi
masalah, padahal main problemnya itu bukan dari yang tadi sering ngantuk, sering buang air kecil atau sering lapar. Mungkin masalah utamanya itu adalah diabetes, tetapi gejala dari diabetes itu ada tadi sering mengantuk, buang air kecil dan lapar. Padahal masalah utamanya adalah tadi diabetes. Nah, dalam menyusun sebuah penelitian pun begitu, maksudnya gini, kita tuh harus mengetahui dengan detail, jangan sampai kita menjadikan gejala-gejala itu sebagai masalah utama gitu. Justru ketika kita berencana untuk mencari masalah itu adalah gimana caranya melakukan analisis agar kita benar-benar mengetahui masalah sesungguhnya gitu. Jadi bukan mengobati gejalanya saja, tetapi benar-benar langsung strike itu. Nah, ada contoh lainnya ini. Henry Ford menyatakan bahwa saya akan mendemokratisasikan mobil. Setelah saya selesai, semua orang akan mampu membeli mobil dan setiap orang akan punya mobil. Nah, sebenarnya apa sih permasalahan dari statement ini gitu? Permasalahan yang dihadapi oleh Henry Ford dalam statement ini sehingga keluar statement saya akan mendemokratisasikan mobil gitu. Nah, jadi sesungguhnya setelah dari kasus tersebut, Ford berhasil membuat mobil tipe T, di mana yang merupakan momentum penting dalam dunia bisnis gitu. Jadi permasalahan sesungguhnya adalah dari statement tadi adalah harga mobil yang mahal gitu. Nah, dalam penelitian itu harus seperti itu. Jadi kita harus mencari pertama kali itu adalah masalahnya apa, dan itu harus tepat dalam menentukan masalah. Makanya disebut rumusan masalah, karena kita merumuskan permasalahan itu sedemikian rupa sehingga kita dapat permasalahan mobil. Coba kalau misalnya kita salah tangkap dari statementnya, misalkan kata mendemokratisasikan mobil, apakah berarti misalkan yang dimaksud adalah apa sih tampilan atau misalkan feature atau mobilnya gitu. Jadi tampilan fisik mobilnya. Kalau misalnya permasalahan tampilan fisik mobilnya ini tidak akan menyelesaikan permasalahan. Nggak lahir nih si Ford tipe T itu gitu kalau salah menyusun masalah gitu. Nah, kalau dari sana itu kelihatan bahwa mobil-mobil Ford selama ini ya sangat mahal banget gitu. Orang nggak bisa afford buat beli mobil Ford. Jadi orang nggak sanggup beli mobil itu karena harganya mahal banget. Nah, sehingga Ford bikin satu tipe mobil tertentu yang itu terjangkau harganya karena dari permasalahannya dari harga mahal. Sementara kalau misalnya kita melihat bahwa masalahnya itu adalah pada tampilan fisik mobil Ford-nya gitu, kemudian dirubah tampilan fisik mobil Ford-nya, itu tidak akan membuat si nasabah atau meningkatkan penjualan mobilnya. Kenapa? Karena harganya tetap mahal. Maksudnya yang masalah utamanya itu tidak terselesaikan gitu. Jadi harga mobil Ford-nya tetap mahal walaupun tampilan mobilnya berubah. Boleh jadi jauh lebih mahal lagi gitu dari sebelumnya itu. Kemudian pas dilepas ke katakanlah misalnya ada Ford tipe Jet gitu ya, yang penampilannya udah berubah banget gitu si mobilnya, tapi harganya tetap mahal. Akhirnya pas di lapangan nggak ada yang beli, misalkan penjualannya tetap aja sama Ford-nya. Nah, berarti ini tidak menyelesaikan permasalahan gitu. Nah, sama dalam penelitian juga seperti itu. Jadi ketika kita tidak mengetahui permasalahan dengan baik, masalah apa yang akan kita teliti dengan baik, tentunya itu tidak akan menyelesaikan endingnya, itu tidak akan menjadi solusi gitu, karena tahapan penelitian itu hanya proses gitu. Jadi ada masalah, ada penelitian, ada solusi. Jadi tujuan dari meneliti itu adalah menghasilkan solusi. Nah, gimana bisa menghasilkan solusi sementara kita nggak tahu masalahnya? Itu kan
bermasalah gitu. Maksudnya tuh kalau kita nggak tahu masalahnya ya gitu, berarti si penelitinya itu bermasalah gitu, kayak kayak gitu. Makanya kita harus tahu dengan baik masalahnya, kita lakukan penelitian untuk memperbaiki permasalahan, dan akhirnya kita akan mendapatkan solusi dari permasalahan tadi. Jadi penelitian itu dilakukan biasanya untuk menyelesaikan permasalahan permasalahan-permasalahan yang terjadi. Nah, kalau kita nggak tahu masalahnya, kita nggak akan bisa tahu solusinya apa. Ada kasus lain, yaitu kasusnya jamu sido muncul, yang dimana pada saat itu kan bukan saat itu, saat ini juga sama, yang punyanya Irwan Hidayat, yang pada saat itu terpikir Irwan Hidayat itu pangsa pasar jamur itu terbatas banget biasanya orang, terus dilakukan penelitian misalnya. Jadi masalahnya itu adalah keterbatasan pangsa pasar jamu. Pas dilakukan ternyata ada permasalahan terkait dengan rasa, bau, kemudian kemasan, ketidakpraktisan, higienitas, dan konsumsinya. Biasanya jamu itu untuk mengganti obat di masyarakat kalangan. Nah, kemudian dicari solusinya atau mengganti rasa, kemasannya menarik, praktis, dan ada higienitas. Udah gitu, dia akhirnya untuk mengatasi permasalahan tadi, ada promosi yang memang misalkan ditawarkan orang-orang yang pintar seperti Renal Kasalis, Daun Jodi, dan sebagainya, yang menyatakan tagline-nya adalah orang pintar minum tolak angin. Hal ini untuk apa? Untuk mengeliminasi atau menghilangkan asumsi bahwa minum jamu itu untuk kalangan orang bawah aja gitu. Nah, ini solusi yang kayak gini timbul ketika apa? Ketika si peneliti atau orang tersebut mengetahui letak permasalahannya dengan tepat, sehingga masalah yang tepat itu akan menghasilkan solusi yang baik, yang tepat pula gitu. Nah, lantas apa itu masalah? Dan bagaimana ciri-ciri dari masalah yang baik? Masalah itu adalah gap antara ketimpangan antara harapan dan kenyataan. Jadi sebetulnya masalah itu adalah ya tadi, gap antara harapan dan kenyataan. Jadi kayak begini ya realisasinya dari masalah itu. Kalau ini nggak ada gapnya, nggak akan ada masalah. Misalkan kalian begini, nilai nih, harapan kalian nilai dapat A, kenyataan dapat D. Ada gap kan, pengennya A, tetapi yang terjadi di dalam kenyataan D, itu timbul masalah gitu. Kenapa? Karena nggak sesuai dengan ekspektasi kalian. Saya pengennya mata kuliah statistik itu harusnya dapat A, kenapa saya D? Jadi kan mulai kalian nge-WA dosennya, Bu, kenapa saya dapat D? Gitu sambil memelas-melas. Saya kan udah ngerjain tugasnya, Bu. Saya udah B, udah C, udah E, udah F sampai Z, Bu. Tapi kenapa nilai saya tetap D juga gitu. Nanti dosen yang ngejawab. Jawabannya adalah nilai UTS dan UAS-nya di bawah 30 misalkan kayak gitu. Jadi itu jadi masalah buat mahasiswa. Tetapi kalau gini nih, ekspektasi kamu dapat nilai A, kenyataan dapat A. Ada masalah nggak? Nggak ada saya yang WA mahasiswa, Bu, saya dapat A, Bu, kenapa Bu saya dapat A gitu, harus saya kan nggak pernah, saya selalu ngerjain tugas, tapi kenapa saya dapat A? Nggak ada yang kayak gitu. Udah aja nggak akan WA, nggak akan ngapa-ngapain kalau dapat A mah. Karena apa? Itu buktinya bahwa ya nggak ada masalah. Kenapa? Karena ekspektasi kalian sesuai dengan harapan kalian sesuai dengan kenyataan yang terjadi gitu. Jadi tidak muncul satu masalah kalau nggak ada gap. Contoh kasus lain dalam kehidupan perekonomian. Misalkan saya contoh kasihnya produk minuman lah, produk minuman. Dia punya target penjualan 100 piece per hari. Tetapi yang terjadi di lapangan dia hanya
terjual 50 piece per hari. Ternyata ada gap kan? Dia menjual lebih rendah tingkat penjualannya dibandingkan target atau harapannya dia. Nah, dari sana timbul masalah, kenapa sih ini penjualan rendah banget, kenapa udah di-push kok hasilnya masih 50-50 juga. Nah, itu ada masalah. Tetapi kalau misalkan target kita 100, penjualan kita lebih dari 100, 150 atau bahkan pas 100, nggak akan ada pertanyaan kenapa gitu. Biasanya masalah itu nanti ada, kok kayaknya kalau bahasa Jermannya mah gitu. Jadi kenapa sih kok begini? Kok aneh begini? Nah, itu ketika ada kok pertanyaan-pertanyaan seperti itu berarti ada gap, ada yang tidak sesuai antara harapan dan kenyataannya gitu. Nah, kalau di topik penelitian kita sudah menemukan pertanyaan kenapa begini, kenapa begitu, biasanya di situ ada masalahnya. Jadi dengan mudah si peneliti itu bisa ngelihat nih masyarakat, harapan masyarakat banyak kalau misalnya biasanya masyarakat ya A, tapi kejadian yang terjadi sesungguhnya adalah B gitu. Jadi ini beyond ekspektasi, di bawah harapannya gitu, di bawah under expectation gitu. Jadi di bawah ekspektasinya, sehingga itu menjadi masalah. Oke, nah sekarang kita lihat bagaimana sih masalah yang baik. Masalah yang baik itu harus punya nilai penelitian. Nah, ini ya, jadi tidak semua masalah itu menjadi masalah yang baik dan bisa diteliti. Nah, yang masalah yang memiliki nilai penelitian itu yang kayak gimana? Pertama, harus memiliki keaslian, harus up to date, harus ada hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya, harus hal yang penting, dan harus dapat diuji, itu yang penting. Misalkan gini, harapan saya kalau jalan malam-malam itu nggak ada yang nyegat di jalan, misalkan ada kuntilanak yang nyegat di jalan, jadi saya takut nggak bisa lewat-lewat kalau malam. Kan ekspektasinya lancar, betul. Kemudian tapi kenyataannya kalau lewat jalan itu ketemu kuntilanak terus misalkan, itu kan tidak, realitanya nggak bisa lewat jalan itu. Tetapi ini tidak memiliki nilai penelitian. Kenapa? Tidak memiliki penelitian karena tidak dapat dilakukan pengujian gitu, seperti itu. Sehingga walaupun itu tadi benar masalah gitu, tapi tidak dapat diuji, ya sudah, itu tidak bisa dijadikan masalah dalam penelitian. Jadi yang pertama ada masalah, yang kedua adalah masalahnya itu harus memiliki nilai penelitian. Ada beberapa hal yang tidak bisa diukur dan tidak dijadikan penelitian. Kemudian kayak yang contoh berikutnya yang harus memiliki nilai penelitian itu misalkan kita kan di bidang ekonomi syariah nih, kemudian kalian melihat bahwa saya itu kalau gunting kuku gitu, harusnya kan kalau memotong kuku tuh kukunya terpotong dengan rapi, ekspektasinya terus jadi kayak bagus gitu kukunya. Nah, tiba-tiba pas kalau setiap saya gunting kuku yang patah bukan kukunya tapi guntingnya gitu. Nah, itu masalah bukan? Ya masalah, betul itu masalah. Tetapi apakah masalah itu memiliki nilai penelitian? Kalau dalam bidang kedokteran bisa jadi itu memiliki nilai penelitian, dilihat bahwa ini kukunya kok nggak seperti kuku-kuku yang lainnya gitu. Nah, itu di dalam bidang kedokteran atau anatomi. Tetapi dalam untuk ekonomi syariah itu tidak dilihat sebagai sesuatu hal yang penting gitu. Apa di sana pentingnya patah si gunting kuku gitu. Jadi setiap bidang memang nanti memiliki nilai penelitian yang berbeda antara sosial dengan eksakta, tergantung pada masing-masing bidang. Kemudian yang selanjutnya adalah yang baik itu adalah harus memiliki visibilitas. Visibilitas yaitu masalah harus dapat dipecahkan. Jadi harus ada datanya, harus wajar waktunya, biaya, dan harus seimbang, tidak bertentangan dengan hukum. Kayak tadi, ketika kita jalan
kemudian ketemu kuntilanak di satu gang tertentu, itu masalah gitu. Tapi apakah masalah itu bisa dipecahkan? Ya kalau kita tidak bisa memecahkan permasalahan itu berarti dia tidak memiliki visibilitas kayak si Kunti tadi. Mau diapain itu kuntinya, orang rumahnya di situ, pohonnya diterbang kah atau apa gitu. Jadi hal-hal yang tidak punya visibilitas juga tidak bisa menjadikan atau menyebabkan masalah itu menjadi masalah yang baik. Dan masalah harus sesuai dengan kualifikasi dari penelitinya. Jadi sesuai dengan bidangnya, sesuai dengan keahlian dari penelitinya, enggak over. Jadi maksudnya pokoknya sebenarnya seorang peneliti itu tahu dengan baik itu kapasitas dirinya sebagaimana gitu. Nah itu yang harus dilihat. Kalau kita memang nggak jago bahas tentang fikih, Al-Quran dan sebagainya, nggak usahlah penelitian di bidang itu karena di sana kan membutuhkan keahlian yang luar biasa untuk mengkaji fikih dan sebagainya gitu. Jadi itu juga harus dilihat kembali pada kualifikasi dari peneliti. Nah, lantas gimana sih kita sekarang nyari masalah gitu? Masalah itu bisa dicari dari mengobservasi secara langsung. Jadi kita turun ke lapang, kejadian sehari-hari yang kita rasakan, terus kita kok nggak nyaman ya dengan kondisi kayak gini, itu bisa jadi sumber dari permasalahan. Contoh kasus misalkan di Bogor nih, di Bogor ya, karena kan ibu orang Bogor lah ya, maksudnya jadi ini yang contoh observasi langsung. uh, di Bogor tuh banyak banget atau tinggi banget tingkat kemacetannya. Setiap hari no day without macet gitu, nggak ada hari nggak tanpa traffic jam gitu, nggak ada hari tanpa kemacetan. Nah udah gitu udah mah macet, kemudian yang kedua ditambah lagi dengan misalkan adanya online gitu, online terus jadi nambah kan, misalkan motornya bertambah, mobilnya bertambah, udah gitu bukan hanya dari Bogor saja, bisa jadi yang si online ini dari Jakarta, dari Sukabumi, dari Cianjur gitu, kemudian masuk ke Bogor. Karena saya sendiri misalkan kalau di ojek OL mobil gitu yang kadang-kadang yang drivernya itu dari mana-mana. Kemudian tiba-tiba kepikir, ini penduduk kota Bogor kan peningkatannya nggak signifikan banget ya, maksudnya tuh ya meningkat sih, tapi nya kan nggak secepat peningkatan kayak misalkan sebagai penumpang itu kan ya cenderung mungkin meningkat sih, tapi nggak akan drastis banget peningkatannya sedrastis ini pikiran saya loh ya, untuk mencari masalah sedrastis penambahan jumlah online, katakanlah mobil atau ojek yang masuk ke kota Bogor, kemudian dengan jumlah angkot pun terus bertambah, kendaraan umumnya terus bertambah, terus ada online pun gitu. Sementara di sisi lain jumlah penumpangnya kan nggak, walaupun bisa ada orang yang lahirin tiba-tiba jadi langsung bekerja atau jadi sekolah gitu kan, nggak juga kayak gitu. Apalagi sekarang masa pandemi, orang jarang keluar. Saya menduga apakah kebijakan adanya si online memberikan kemaslahatan ke masyarakat Kota Bogor, dalam artian bisa ditinjau dari yang sebelumnya ada, misalkan supir angkot, terus penggunanya, kemudian ya paling tidak dari dua sisi gitu, ada yang ataupun dari online-nya sendiri, apakah online-nya itu orang Bogor semua atau tidak. Dari sana kan harusnya mereka semua, jadi harapannya mereka semua dengan ada online masuk itu adalah memberikan kemanfaatan atau maslahah. Kenyataannya
bener nggak gitu. Ternyata masih ada yang komplain, supir-supir dan sebagainya. Nah, itu menjadi sumber permasalahan yang kita akan ramu, menjadi rumusan permasalahan dari apa? Dari sesuatu yang kita lihat secara langsung dari aktivitas keseharian kita. Contohnya kayak begitu misalnya. Jadi nanti kita rumuskan masalahnya adalah dirumuskan dalam statement pernyataan atau dalam pernyataan apa sih namanya, kita bikin dalam kalimat gitu, apa sih adanya misalkan peningkatan jumlah fasilitas kendaraan untuk penggunaan publik di Kota Bogor harusnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Bogor baik dari sisi pengguna, apa sih, pengguna online ataupun dari masyarakat Kota Bogor secara umum. Namun pada kenyataannya ada yang dirugikan dari masuknya kebijakan kendaraan online di Kota Bogor. Salah satunya adalah dari pengguna apa sih penyedia jasa transport umum, yaitu angkutan umum atau angkot di Kota Bogor. Nah, diduga hal ini karena, jadi dugaan kita masalahnya karena jumlah yang naik kendaraan online itu adalah masyarakat yang menggunakan kendaraan umum angkot gitu. Nah, dari hal tersebut maka timbullah pertanyaan penelitian. Nah, itu jadi hasil observasi yang kita bisa angkat menjadi sebuah permasalahan. Kemudian itu yang pertama ya, observasi. Jadi dari aktivitas sehari-hari. Yang kedua adalah dengan membaca jurnal atau hasil penelitian. Kita kan sering, kalian kan rajin banget ya, sehari-hari kerjaannya membaca jurnal sebagai mahasiswa yang aktif dan luar biasa. Wow gitu. Selalu senantiasa senang sekali membaca jurnal-jurnal. Nah, jurnal itu adalah pintu untuk mencari atau sebagai sumber permasalahan. Misalnya kita baca nih jurnal Syarikah, kok ada yang ngebahas tentang di jurnal Syarikah kok ada yang ngebahas tentang Qardul Hasan ya gitu. Saya kok jadi tertarik tentang Qardul Hasan ya. Coba saya lihat lagi jurnal yang lainnya tentang Qardul Hasan. Mulailah kalian searching tentang Qardul Hasan gitu, kayak gitu. Kemudian qard itu kok hanya digunakan di di lembaga zakat gitu. Bisa nggak ya ini qard kita tarik dengan ke lembaga selain lembaga zakat? Apa sih kendalanya dan sebagainya? Nah, itu bisa mengarahkan kita kepada permasalahan. Itu dengan membaca. Bisa jurnal tuh udah paling enak banget, soalnya kenapa? Udah temanya mirip-mirip, tapi ini kebanyakan penyakit mahasiswa itu cuman ganti tempatnya aja, jangan kayak begitu ya. Karena kalau cuman ganti tempatnya ya itu nanti ada syarat lagi yang berikutnya, intinya novelty-nya nggak ada gitu kalau cuman ganti tempatnya aja. Kemudian yang lainnya adalah hasil observasi. Biasanya ini dalam laporan dituliskan dalam latar belakang. Nah, hasil observasi ini juga dapat dijadikan landasan untuk membuat tujuan dari penelitian. Jadi setelah itu baru kita cari observasi. Ini untuk ketetapan judul sekarang. Biasanya kita menentukan judul itu dari rumusan masalah tadi. Jadi kalau misalnya udah ada rumusannya jelas, baru kita nanti tarik ke judul. Tapi harus ada yang kita pahami dulu bahwa judul itu tidak boleh lebih dari 12 kata. Jadi tong panjang-panjang ting gitu judulnya. Semakin panjang satu judul itu semakin kita nggak get it poinnya gitu, nggak dapet poinnya gitu. Jadi judul itu ya kalau bisa ya harusnya tidak lebih dari 12 kata gitu, udah itu bikin judul apa isi gitu kalau kepanjangan itu. Nah, yang penting yang kedua itu adalah
Judul itu harus menggambarkan isi dari penelitian yang dilakukan. Biasanya sih semakin detail itu maksudnya tidak semakin global gitu ya, maka judulnya akan semakin baik karena itu memungkinkan untuk orang meminimalkan orang untuk melakukan judul yang sama. Jadi kalau semakin global nanti akan semakin banyak kan yang sama judulnya gitu. Nanti nggak diterima. Padahal maksud kamu bukan kayak begitu gitu. Pas ketemu sama dosennya jadi nggak akan diterima, nggak akan diterima. Udah banyak. Padahal maksudnya nggak beda sama yang penelitian kakak kelasnya atau beda sama yang penelitian di jurnal itu. Maksud saya itu begini gitu. Tapi kalian tidak membuat si judul itu bisa diresapi dengan baik atau dibaca dengan baik oleh dosen pembimbingnya ataupun siapapun itu gitu. Oleh karena itu makanya diharapkan harus semakin detail judulnya. Ini ada tips-tips untuk mencari judul atau tadi temanya sendiri. Yang pertama adalah tadi sebenarnya udah disampaikan sih, ini ada beberapa. Yang pertama adalah identifikasi masalah dari dunia nyata yang tadi saya sampaikan. Tadi kita udah identifikasi, tinggal judulnya. Judulnya berarti kan tadi ada online, kemudian ada apa sih tadi tuh ada yang komplain. Jadi kita bisa membuat judul apa? Oh, kita tuh ingin melihat ada nggak sih masalahnya online apa tadi kendaraan apa ojek online ataupun car online. Jadi kita udah dapat dua kata tadi kendaraan online-nya sama tiga berarti kendaraan online dan maslahah. Kemudian di Kota Bogor, kira-kira kita bisa bikin judul apa ya dari situ? Dari masalahnya ingin masalah apa nih base-nya gitu. Apakah kita mau melihat masalah dari aspek pendapatan atau finansial atau masalah dari sisi non finansial. Non finansial itu kayak kenyamanan atau misalkan ya kenyamanan salah satu aspeknya gitu. Nah, enggak deh, kayaknya saya pengen ngambil finansial aja ya. Ya, kalau begitu kita tinggal bikin judulnya adalah karena tadi udah kita dapat kata-katanya, berarti misalkan tingkat maslahah apa sih kebijakan kendaraan online berdasarkan aspek pendapatan di Kota Bogor. Jadi itu dari satu judul. Jadi kita ingin melihat bagaimana kemaslahatan dilihatnya dari sisi income gitu, pendapatan di Kota Bogor. Itu di satu judul. Hasil apa? Hasil melihat dari kenyataan di lapangan. Nah, untuk mengidentifikasi masalah itu kita bisa melihat look at mass media kayak koran, majalah, atau lagi sekarang udah online banyak banget gitu yang kayak WA, Instagram dan sebagainya. Itu banyak informasi YouTube gitu ya kayak gitu. Kemudian lihat sekitar kita. Kemudian identifikasi dan dapatkan informasi terhadap kebutuhan pengguna. Itu yang pertama. Yang kedua tadi baca artikel atau laporan hasil riset. Kemudian yang ketiga mengunjungi berbagai perpustakaan. Mungkin perpustakaan online yang kalian bisa mengunjungi itu. Kemudian bisa dengan mengumpulkan bahan-bahan yang berhubungan dengan studi, membaca literatur, dan lain sebagainya. Kemudian menghadiri pertemuan ilmiah, kayak ada seminar-seminar, kan itu bisa jadi, oh iya ya, kenapa nggak kepikiran itu gitu, yang webinar gitu. Surfing internet dan melakukan perenungan, berpikir atau kontemplasi. Tapi nggak usah lama-lama kalau berpikir dan merenung ya, cari aja yang pasti-pasti aja. Itu dulu sebagai pengantar kita untuk kuliah terkait dengan rumusan masalah. Pastinya kalian harus tahu masalah itu apa, kemudian bagaimana cara menemukan masalah untuk penelitian dan bagaimana menyusun sebuah judul. Itu yang harapan output dari pertemuan kali ini.
Terima kasih banyak. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashadu alla ilaha illa anta. Astagfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.